Para hadirin, Bapak-bapak dan hukum dan kita sudah jelaskan perbedaan antara atau alternatif bagi mereka yang suka melukis, mereka yang suka menggambar, maka silahkan dikembangkan bakatnya dan hobinya, tapi dengan syarat tidak menggambar makhluk hidup. Silahkan menggambar pemandangan selain manusia dan hewan. Dan pun jika ingin menggambar hewan atau manusia, tidak boleh menggambar secara lengkap. Dan lebih khusus, tidak boleh menggambar bagian kepalanya. Ini sudah kita jelaskan hadis-hadisnya. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya. Bab karahati qiladatil watar fi raqabatil ba'ir. Bab tentang karahati qiladatil watar. Bab tentang dimakruhkannya atau dibencinya qiladah al-watar. Qiladah kalungan atau yang digunakan di leher sebagai fungsi sebagai kalung, al-watar yaitu yang berupa busur panah. Fi raqabatil ba'ir, di leher dari unta. Dimakruhkannya memakaikan kalung berupa busur panah kepada ke leher dari unta, ya, kurang lebih gitu judulnya. Di bab ini hanya ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam atau oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Hadis ke-1371, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadisu Abil Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pada satu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarihi, di sebagian perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi mabitihim, dan pada saat itu orang-orang sahabat-sahabat yang lain fi mabitihim, di tempat mabitnya,
Artinya di tempat istirahat mereka, sementara istirahat. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasula. Lalu dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang rasul. Artinya seorang utusan, ya, rasul artinya utusan. An la yubqiyanna atau an la yubqiyanna, apa yang ditugaskan Rasul ini atau orang yang diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang ada di situ, alla yubqiyanna fi raqabati ba'ir, jangan sampai membiarkan di leher dari ba'ir, dari unta, qiladah, kalung, min watarin, berupa busur panah, au qiladah, atau secara umum qiladah, jangan membiarkan ada kalung, illa kuti'at, kecuali dipotong, diputuskan kalung tersebut. Ya. Jamaah sekalian, ini hadis kita, ya, hadis yang pertama. Ya, mungkin kita akan bahas dua hadis, ya, pada pertemuan kita malam hari ini. Hadis pertama adalah persoalan memasangkan kalung pada onta kita atau kendaraan kita atau hewan tunggangan kita. Dan di sini judul babnya karahah. Ini judul babnya seperti yang sudah kita sering terangkan, datang dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, karena penjudulan bab ini diambil dari syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi menjudulkan hadis ini dengan dimakruhkannya, dan kata-kata makruh ini artinya sesuatu yang dibenci. Dan kita tahu ada 5 hukum yang dikenal dalam syariat. Ada yang dikenal sebagai halal, ada yang dikenal sebagai wajib, lalu mandub, sunnah, mubah, makruh, dan haram, ya. Dan makruh, kata-kata makruh ini bisa kadang bermakna sesuatu yang dibenci dan hukumnya haram, dan bisa bermakna sesuatu yang dibenci dan makruh, artinya tidak sampai kepada yang haram. Karena memang kalau bahasa Arab, makruh ada sesuatu yang dibenci, dan yang dibenci kadang memang sesuatu yang tidak boleh sama sekali, haram, dan kadang sesuatu yang dibenci tapi tidak sampai kepada haram. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan syirik, larangan berkata-kata kasar kepada kedua orang tua, larangan mengambil harta, atau larangan kikir, lalu larangan membunuh, larangan zina, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kullu dzalika kana sayuhu 'inda rabbika makruha. Ya, di ayat 38-nya kalau tidak salah, Allah katakan kullu dzalik, semua itu, yaitu larangan syirik, larangan membentak orang tua, larangan zina, larangan membunuh, larangan membunuh anak juga, larangan sombong, dan seterusnya. Kata Allah, kullu dzalik, semuanya itu, kana sayyuhu, dosanya, inda rabbik, di sisi Rabbmu adalah makruha, makruh. Apa yang kita mengartikan makruh di sini? Apakah sesuatu yang tidak haram? Tidak mungkin, ya. Karena yang disebutkan adalah zina, yang disebutkan adalah membunuh, lalu membunuh anak, lalu sombong, lalu menyembunyikan ilmu atau berkata tanpa ilmu, dan seterusnya. Itu semuanya hukum yang jelas keharamannya. Tapi Allah namakan dengan apa? Makruh. Sesuatu yang dimakruh, dibenci oleh Allah. Karena memang yang haram pasti juga dibenci. Ya, jadi yang haram itu pasti juga dibenci oleh Allah. Maka kata-kata makruh, ketika kita baca kata-kata makruh dalam hadis atau dalam ayat, jangan langsung sampai dia bilang, oh cuma makruh, berarti tidak wajib. Jangan dulu.
Boleh jadi dia adalah makruh dan maksudnya adalah haram. Makanya ulama kita mengenal sebagai apa? Karahatu at-tanzih dan karahatu at-tahrim. Ya, kalau kita belajar fikih ada dua istilah ketika disebutkan kata-kata makruh. Ada karahatu tanzih, itu makruh yang tidak sampai kepada haram. Ada karahatu at-tahrim, makruh yang sampai kepada derajat keharaman. Kalau di sini kira-kira apa hukumnya? Karahatu tahrim atau tanzih? Makruhnya di sini makruh haram atau makruh yang tidak haram? Ya. Haram. Ya. Nanti kita lihat ya. Jadi dimakruhkan ya meletakkan kalung kepada leher dari onta kita. Ada beberapa pelajaran yang penting kita ketahui tentang hadis kita ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sering dengar namanya? Abu Bashir Al-Ansari. Sahabat ini tidak terlalu terkenal ya. Tidak sama dengan kalau dibaca Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Sufyan, Abu Zar, Abu lainnya, banyak sahabat-sahabat yang punya kunyah, dikenal dengan kunyahnya dan orangnya familiar ya, dalam artian sering kita dengarkan dan baca namanya. Tapi Abu Bashir Al-Ansari ini tidak terlalu terkenal. Dalam artian hadisnya sedikit, jarang meriwayatkan hadis. Tapi cukuplah satu kemuliaan bagi beliau karena beliau adalah seorang sahabat dan bukan cuma sahabat yang juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan nama beliau adalah Qais bin Ubaid. Jadi Abu Bashir Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi usahakan tahu juga namanya sahabat-sahabat yang dikenal dengan kunyahnya ya. Seperti Abu Zar. Siapa namanya Abu Zar? Siapa namanya Abu Zar? Jundub bin Junada. Abu Hurairah. Siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abu Sufyan. Siapa namanya Abu Sufyan? Abu Sufyan Sakhar bin Harb ya. Abu Darda, Waimir ya, Waimir dan seterusnya ya. Jadi kenali ya, coba kenali itu nama-nama para sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Abu Bakar. Siapa namanya? Abu Bakar. Bukan nama itu Abu Bakar, kunyah. Abdullah bin Utsman, ya Abdullah bin Utsman. Itu Abu Bakar. Ya, terkenal sekali, tapi sebenarnya bukan namanya. Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Ini sahabat Abu Bashir Al-Ansari, nama beliau adalah Qais bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. As-Sa'idi Al-Mazini Al-Harisi Al-Madani. Jadi orang Madinah ya. Orang asli Madinah. Abu Qais Abu Bashir Al-Ansari ya. Al-Ansari berarti penduduk Ansar Al-Madani. Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah berada atau melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat ini. Karena punya pengalaman safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua sahabat pernah safar dengan Rasulullah? Ya. Pernah semuanya? Tidak, ya. Ada sebagian sahabat yang cuma satu kali ketemu Rasulullah. Satu kali saja bermajlis dengan Rasulullah. Itu sudah sangat bagus itu, sempat ketemu dengan Rasulullah. Itu makanya dikatakan sahabat. Tapi untuk kesempatan bersafar bersama beliau, ini tidak semua sahabat. Maka kesempatan bersafar dengan beliau, ini adalah menunjukkan keutamaan setelah keutamaan. Ya, keutamaan pertama, keutamaan sebagai seorang sahabat. Keutamaan kedua adalah pernah bersafar dengan Nabi SAW. Karena ini salah satu bukti kita dekat ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada seseorang bilang, ini saudaraku, saya dekat dan pernah safar sama-sama. Itu belum. Dia bilang kalau begitu belum saudaramu ya. Artinya belum saudara dekatmu itu kalau belum pernah
safar bersamanya. Jadi bersafar dengan Nabi SAW adalah satu keutamaan yang ada pada sebagian sahabat. Salah seorang di antara mereka adalah Abu Bashir ini, Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan selalu saja ada pengalaman-pengalaman yang perlu diceritakan kalau kita bersafar dengan para ulama-ulama, ya, apalagi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ceritakan pengalaman safarnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada waktu itu wan nasu fi mabitihim, orang-orang pada sementara istirahat. Apa itu mabit? Pada malam hari, ya. Tidak dikatakan mabit kecuali malam hari. Yabitun, ya. Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mabit artinya sedang istirahat pada malam hari. Kadang istirahat dan kadang beraktivitas, tapi istilah mabit artinya bermalam. Jadi ini kejadian pada malam hari. Umumnya sahabat sudah sementara istirahat. Tapi ternyata Nabi kita SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengumumkan satu pengumuman yang tentu saja dianggap penting. Karena seandainya tidak terlalu penting atau penting tapi tidak mendesak, maka tunda saja besok hari. Tapi ternyata ini satu urusan yang penting lagi mendesak. Dan menunjukkan bahwasanya dalam persoalan syariat ini tidak boleh kita anggap enteng, ya. Sesuatu yang memang kalau sudah jelas hukumnya perlu segera dilaksanakan atau perlu segera ditinggalkan, tidak boleh ditunda penjelasannya. Dalam kaidah ulama kita ada diistilahkan apa? Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh menunda penjelasan pada waktu yang sudah dibutuhkan. Jadi jangan bilang nanti disampaikan. Padahal itu momennya sudah tepat untuk diingatkan. Apatah lagi kalau memang cuma waktu itu saja mungkin kita ketemu dengan mereka. Dan pada saat itu terjadi kemungkaran tersebut. Jadi tampaknya ini kemungkaran ini sedang terjadi. Atau ada yang sebagian melakukannya. Maka tidak perlu menunggu sampai besok hari. Nabi SAW sudah menyuruh sahabat untuk mengumumkan. Apa pengumumannya? Alla yubqiyanna fi raqabati ba'ir. Jangan dibiarkan pada leher dari onta-onta. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hanya muamalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jelas aturannya dalam Islam. Tapi bukan cuma itu. Bukan cuma bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Itu jelas begitu banyak dalil-dalilnya. Tapi bukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam juga mengatur bagaimana interaksi kita dengan hewan-hewan. Ada juga aturan-aturan hewan, ya. Dan hewan itu biasanya kita yang paling bertanggung jawab dengannya. Hewan kan tidak bisa bicara dengan kita, kecuali orang yang bisa bicara dengan hewan, ya. Ada? Siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Sekira antum sebutkan, ya, dukun-dukun atau orang yang merasa tahu bahasa semut, ya. Ada Nabi Sulaiman dan kadang Nabi kita SAW, ya, Nabi kita juga SAW kadang tahu bahasa dari sebagian hewan. Beliau tahu kadang dan menyampaikan kepada para sahabat. Makanya Nabi kita itu SAW, semua kelebihan yang ada pada Nabi yang lain ada juga pada beliau, ya. Kita diatur, ya. Kita hewan itu tidak bisa berkomunikasi. Jadi kadang pelanggaran yang terjadi pada hewan, yang bertanggung jawab adalah kita sebagai manusia. Kita sebagai pemiliknya. Jangan sampai hewan terzolimi. Dan jangan sampai terjadi kesalahan karena kita pemiliknya salah dalam memperlakukan hewan kita. Di antara hal yang dilarang di sini ternyata tidak boleh memakaikan kalung pada hewan kita berupa
busur panah, atau berupa kalung secara umum, ya, sebagaimana yang akan kita terangkan di sini. Jamaah sekalian, apa sebabnya, ya? Jadi ini menunjukkan masalah ini masalah yang penting, bahkan mungkin kadang genting, ya. Jadi bayangkan, ya, jangankan orang pakai kalung, hewan pakai kalung saja perlu kita peduli dengannya. Kan ada yang bilang, "Enggak usah urus, biarlah dia mau pakai kalung, tidak mau pakai kalung, terserah dia, kan mau-maunya." Ya. Bukan masalah mau-maunya, ini masalah syariat. Kita diperintahkan untuk saling bernasihat. Ya. Hewan saja kalau ada kalungnya, itu kadang perlu ditegur pemiliknya, ya. Dan perlu langsung diambil kalungnya. Apa sebabnya ini? Apa sebabnya? Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan ini karena persoalan ain. Ya, Imam Malik mengatakan larangan pakai kalung bagi hewan dan terkhusus busur panah. Jadi ya, artinya ya, busur panah itu yang dipakaikan kalung untuk hewan tersebut. Dan yang sahih ini berlaku secara umum, kalung dengan semua jenisnya, entah busur panah, karena itu waktu itu juga sering pakai busur panah, dan juga mungkin kalung dengan jenis dan model yang lainnya. Pendapat yang pertama yang dikenal, yang disebutkan oleh Imam Malik, bahwa itu adalah karena persoalan ain. Apa maksudnya persoalan ain? Bahwa pemiliknya pakaikan kalung hewannya untuk menangkal ain. Jadi agar hewannya tidak kena ain, maka dikasihkan kalung. Berarti ini persoalan apa? Persoalan akidah, ya. Jadi kekhawatiran membuat semacam penangkal terhadap syirik atau semacam jimat-jimat yang sebenarnya tidak ada dalilnya. Apakah menjauhkan diri dari ain disyariatkan? Menjaga diri kita untuk tidak kena ain disyariatkan? Ain itu ada enggak atau tidak? Ada. Bahaya ain ada. Dan bahaya ain bukan cuma pada manusia, kadang juga pada hewan-hewan kita. Ya, kalau kita begitu bangga dengan hewan kita, Masya Allah, hewan kita luar biasa ini. Kita tidak bilang Masya Allah. Ya. Kalau bilang Masya Allah, insya Allah tidak. Tapi kalau ini, bagus sekali nih hewan saya, mahal sekali. Ya, tidak bisa sakit. Dia gini, pokoknya kita puji-puji. Ya. Boleh jadi beberapa saat lagi ditabrak itu hewan kita. Atau mati tiba-tiba. Kena ain mungkin. Ya. Orang yang melihatnya juga terpesona, indahnya memang, mahalnya, bagusnya. Lalu lupa mengatakan, Masya Allah. Jangankan itu. Benda mati saja bisa. Ya. Benda mati. Kita bilang, ih, bagus ini, maik ini, apa semua ini. Ya, lalu kena ain, mati tiba-tiba. Ya. Borsan yang bilang bagus, langsung tidak bagus. Ya. Itu bisa saja. Ya. Al-ainu haq, kata Nabi SAW. Cuma untuk menangkalnya, menjauhkan dari ain ini, ada hal-hal yang disyariatkan. Sebagian orang pakai kalung. Pakaikan kalung kepada anak tertentu, atau kepada sesuatu yang mau dijaga dari ain, seperti hewan-hewannya. Ini tidak ada syariat yang semacam itu. Sama dengan hadis Imran bin Husain, ya. Orang yang pakai gelang untuk apa? Untuk menangkal sihir atau menangkal hal-hal yang bisa membuat dia lemah. Ya, Rasulullah juga bahkan mengatakan itu dia justru wahina, justru itu yang melemahkan. Ya. Jadi pakai kalung, pakai gelang, atau anting-anting. Ada enggak orang pakai anting-anting untuk? Iya. Untuk anak perempuan mungkin pakai anting-anting enggak apa-apa untuk anak perempuan sebagai hiasan, ya. Cuma kalau dibilang ini untuk menangkal, itu yang tidak dibolehkan, ya, hal yang tidak disyariatkan. Jadi pendapat pertama mengatakan ini penyebabnya. Rasulullah ketika menyuruh untuk dicabut ini, dilepas, beliau tidak jelaskan. Tidak ada keterangan yang jelas tentang sebabnya. Tapi para sahabat, para ulama kita mencoba mengambil hikmahnya,
Apa kira-kira hikmahnya? Jadi yang pertama dikenal bahwasanya itu karena keyakinan yang salah, kekeliruan dalam masalah akidah. Dia sangka kalung itu bisa menangkal dari bahaya penyakit ain. Padahal tidak. Ya. Jadi Rasulullah mau menjaga umat dari masalah akidah yang tercemar atau akidah yang salah. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala, bahwa ada yang mengatakan larangan itu hanya karena bisa memberikan mudarat kepada sang onta itu atau hewan yang dipakaikan kalung, karena dia bisa takhtaniqu, bisa tercekik, ya. Kalau dia pakai kalung semacam itu, bisa kalau dia bergerak cepat atau dia banyak gerakannya, dia akan tersiksa dan mungkin dia tercekik lehernya karena dipakaikan kalung semacam itu. Jadi ini mungkin saja sebabnya. Tidak ada dalil yang tegas seperti itu. Cuma wallahu alam, kalau itu alasannya, mungkin ini tidak terlalu mendesak, ya, untuk diingatkan sampai malam-malam ini, ya. Bayangkan malam-malam ini ada mungkin yang sudah istirahat, diumumkan, pokoknya siapa yang sekarang masih ada ontanya pakai kalung, buka semuanya. Kalau cuma karena khawatir akan tercekik, mungkin tidak sampai harus malam-malam, ya. Apalagi juga mungkin dia istirahat juga hewannya, sehingga ini mungkin tidak terlalu kuat, ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa biasanya qilada min water ini, kalung yang dari busur itu biasa bukan cuma sekedar kalung, tapi ada jarasnya. Ada apa? Jaras. Apa itu jaras? Loncengnya, belnya. Jadi kan biasa itu ada bel-belnya, ya, lonceng-loncengnya. Ada hewan seperti itu, ya. Biasa, ya, supaya didengar. Itu biasa kita dengar lewat rombongan sapi itu, ya, ada suara, ya, lonceng, ya, bel-belnya mungkin. Ya. Imam Bukhari berpendapat seperti ini. Makanya beliau sebutkan judul babnya larangan masuknya hewan anjing di dalam rumah dan juga yang pakai lonceng, ya, karena ada larangan lonceng. Lonceng itu kekhususan Nasrani, ya, bukan dikenal dalam agama kita. Makanya jangan pakai lonceng, ya, pakai bel. Ya, lonceng yang ada jelas bentuknya, ya, yang jelas bentuknya. Nah, itu dilarang. Jadi sebagian mengatakan ini karena sesuatu yang lonceng yang jelas bentuknya itu memang terlarang digunakan baik oleh manusia maupun pada hewan-hewan. Ala kulli hal, manapun pendapat yang tepat, tapi intinya dihindari yang semacam ini. Dan kata-kata dalam hadis ini, entah karena dia adalah kalung yang berbentuk busur ataupun yang lainnya, maka sebaiknya secara umum tidak dipakaikan kalung untuk hewan kita. Karena persoalan ain ini tidak harus dari busur sebenarnya kalungnya, tapi intinya dia pakaikan sesuatu kepada hewannya untuk menangkal dari penyakit ain. Jadi kadang berbentuk busur atau kadang berbentuk yang lainnya. Intinya bagaimana niatnya itu, ya. Intinya adalah bagaimana niatnya ketika dia pakaikan kalung kepada hewannya. Itu terlarang, ya. Dan masalah ini sekali lagi mungkin bagi sebagian orang kecil, mudah. Tapi kita dalam memandang sesuatu kecil atau besarnya sesuatu, jangan pakai perasaan. Lihatlah bagaimana pandangan dari Nabi kita SAW. Beliau sampai tanda kutip mengganggu tidurnya sahabat. Yang kita anggap dia mengganggu tidurnya. Tapi begini penting, bangunkan
Siapa yang masih ada kalung di hewannya, keluarkan semuanya, putuskan semuanya, lepaskan. Ya. Jadi menunjukkan suatu hal yang tidak perlu ditunda, tidak boleh ditunda. Ya, sehingga ini peringatan bagi kita. Ya. Kadang kita memandang enteng sesuatu, kita bilang ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Gimana tidak ada masalah kalau Allah dan Rasul yang permasalahkan? Maka tidak boleh kita pakai perasaan dalam memahami syariat ini. Harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Walaupun tentu saja perasaan tidak dibuang sama sekali. Tapi perasaan yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu untuk hadis yang pertama. Terakhir hadis yang kedua, mirip dengan ini, ya. Bab jawaz washmil haywan. Bab tentang bolehnya washmil haywan. Hayawan. Washm artinya memberikan tanda kepada hewan. Ditandai hewan. Washm. Kalau orang washm itu apa? Dilarang washm. La'anallahu azza wa jal al-washima wal mustawshimah. Allah melaknat washimah. Siapa washimah? Yang buat tato. Wal mustawshimah yang minta dibuat tato. Itu dilarang. Ya, wanita atau laki-laki, pegawai atau pemain bola. Ya. Ini subhanallah. Kadang begitu banyak orang yang takjub kepada pemain bola yang pakai tato. Ya. Jadi kadang bagus sekali, tapi gini lihat pakai tato. Aduh, tidak boleh dikagumi itu. Ya. Walaupun bilang bedakan antara kakinya sama tatonya, Ustaz. Ya. Jadi ada yang bilang beda. Ya. Jadi kita kagumi cuma kakinya, ya, permainannya, tapi bukan tatonya. Tapi berpengaruh juga kadang. Ya. Itu jelas laknat, ya, tidak boleh, ya, dosa besar. Sekarang gimana kalau kita kasih tandai hewan kita? Jadi hewan ini diberikan tanda. Kalau di sini Imam Nawawi bilang boleh, ya. Jadi kalau suka pakai tanda-tanda, gambar-gambar tubuh, jangan gambar tubuhnya antum, ya. Bagus sekali itu tubuhnya antum itu sampai dicoret-coret seperti itu, ya. Sedangkan dulu kita, ya, sayangkan kalau anak-anak kita dulu kalau lulus dia coret-coret bajunya, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada, ya. Ya. Kalau sudah lulus dia coret-coret bajunya biasa, tanda lulusnya. Gimana lagi kalau badan yang dicoret-coret, ya. Apalagi kadang dengan jarum panas atau hal yang bisa menyakiti tubuh mereka. Tapi gimana dengan hewan? Di sini judulnya bab jawazu washmil haywan, bab bolehnya memberikan tanda washm, itu tanda secara umum kepada hewan, entah dengan dicat atau dengan apa tanda tertentu, ghairul adami, selain manusia. Jadi selain manusia. Jadi hewan dibolehkan. Tapi ada lagi fi ghairil wajhi, bukan di wajahnya. Jadi jangan di wajahnya dikasih tanda wajah hewan kita. Jadi kalau mau dipiloks, tandai, jangan di mukanya, di tubuhnya lain, di punggungnya atau yang lainnya. Wa nadbuhu fi na'miz zakah wal jizyah. Dan kadang hal itu dianjurkan, memberikan tanda kepada hewan kita, washm, itu dianjurkan terkait dengan apa? Hewan zakat dan hewan jizyah. Kan ini mau dibagi-bagi ini, ya. Maka untuk dibedakan atau untuk pembedaan, ini apa, hewan milik siapa ini? Atau ini hewan untuk kepentingan apa? Untuk ditahu ini hewan untuk kepentingan jizyah, atau ini barang jizyah, atau ini barang zakat, maka kadang pakai tanda semacam itu. Itu dibolehkan. Itu judul babnya, ya. Dari mana judul bab ini? Kita baca hadisnya. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang ke-1372. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, lamma waladat Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim melahirkan. Siapa itu Ummu Sulaim? Ini yang riwayatkan Anas bin Malik. Siapa Ummu Sulaim? Mamanya Anas, ibunya Anas, uminya Anas, Ummu Sulaim.
bintu Milhan Al-Ansariyah. Wanita yang sangat solihah, wanita yang sangat cerdas, wanita yang dijamin masuk surga. Begitu banyak keutamannya. Namanya Sahlah, atau ada yang mengatakan namanya Rumaisa, ya. Rumaisah. Pada orang namanya Rumaisah, kasih namanya, itu berarti dia mengikuti Ummu Sulaim, ya. Karena yang paling terkenal Rumaisah adalah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika Ummu Sulaim melahirkan, ini dari suami beliau Abu Talha, ya. Bukan dari bapaknya Anas. Karena bapaknya Anas kafir. Anas bin Malik, ya, Malik bin Nadhr, bapaknya itu kafir. Makanya tidak kita bilang Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, karena bapaknya bukan muslim. Pamannya yang justru muslim, mujahid, syahid di perang Uhud, yaitu Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, paman dari Anas bin Malik, itu syahid di perang Uhud. Kalau Malik bin Nadhr, bapaknya sendiri mati kafir, ya. Makanya tidak kita bilang radhiyallahu anhumah. Tapi setelah meninggal, lalu sudah beriman, Ummu Sulaim bahkan menjadi salah seorang sahabiah yang sangat mulia. Beliau dilamar oleh Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha salah seorang pemuka di kota Madinah, salah seorang dermawannya kota Madinah, salah seorang orang kayanya kota Madinah, salah seorang yang sangat terkenal dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihannya. Dia tertarik mendengarkan keutamaan dari Ummu Sulaim, maka dia pinang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bilang, sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak orang seperti Abu Talha. Semua kebaikan boleh dikata ada pada beliau. Cuma satu kekurangannya, dan ini kekurangan yang paling prinsip. Apa? Masih musyrik, belum masuk Islam. Ya. Maka beliau menolak. Tapi beliau bilang, kalau kamu mau masuk Islam, maka kamu tidak perlu memberikan mahar kepada saya. Cukup keislamanmu. Ya, keislamanmu. Maka ini, dan Abu Talha akhirnya menerima itu. Makanya dikatakan mahar yang paling berkah, maharnya Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha bukan tidak bisa berikan, tapi memang Ummu Sulaim cuma minta seperti itu. Banyak kisah tentang Abu Talha dan Ummu Sulaim, ya. Dia tanya tentang meninggalnya anaknya yang kecil itu, ya. Dan Abu Talha itulah yang turun padanya firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, bukan kepada beliau sebenarnya, tapi waktu turun itu beliaulah yang paling pertama mau mempraktekkannya dan mau menginfakkan kebun kurbannya yang paling disukai di kota Madinah. Abu Talha seorang yang dermawan, bahkan seorang mujahid fi sabilillah. Dialah yang dikatakan syahidul bahar, mati syahid di lautan. Nanti mayatnya baru dikuburkan 7 hari setelah dia meninggal, karena baru didapat daratan setelah 7 hari meninggalnya. Dan ternyata mayatnya tidak berbau sama sekali, ya. Dia bahkan mayatnya tetap utuh, harum, dan tidak berbau sama sekali. Abu Talha, dari hubungannya dengan Ummu Sulaim, lahir anak ini, ya. Lahir anak dari Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Anas, "Ya Anas, wahai Anas, undur hadal gulam." Lihatlah gulam ini. Gulam ini maksudnya adikmu dari bapak tirimu, ya. Bapak sambungnya, bapak tirinya. Bawa ini ke Rasulullah SAW. Jadi mau didoakan kepada Rasulullah. Ini salah satu sunnah ketika anak kita lahir, ya. Maka, dan bisa kita wakilkan. Ummu Sulaim tentu saja sudah tahu Anas bin Malik ini sudah menjadi apa? Sekretarisnya Nabi kita SAW sejak tiba di kota Madinah. Maka beliau delegasikan masalah ini kepada Anas bin Malik. Bawa ini, wahai Anas, adikmu ini, ya. Bawa ke Nabi SAW. Fala yusibanna syai'an hatta taqduwa bihi ila Nabi SAW.
Jangan sampai ada yang dikena sesuatu hingga kamu bisa bawa ini kepada Nabi SAW pagi-pagi. Ya, yakdu itu pagi ya, guduwan wa asya. Gudu itu artinya waktu pagi. Kata ulama kita antara ba'da subuh sampai terbitnya matahari itu gudu wa asya. Jadi apa maksudnya la yusibanna syai'an? Jangan sampai kena sesuatu. Artinya jangan sampai ada yang dia cicipi sesuatu sebelum ditahnik oleh Nabi SAW. Ini karena mau dibawa tahnik ini. Ya, jadi usahakan kalau mau ditahnik, jangan dulu ada sesuatu yang dia konsumsi selain apa yang akan ditahnikkan. Fala yusibanna syai'an hatta taqduwa bihi ila Nabi SAW. Jangan sampai dia mengonsumsi sesuatu sampai kamu pergi pagi-pagi membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhannikuhu fa qadautu bihi, ya, untuk dia mentahniknya. Ada khilaf dari ulama kita, apakah tahnik itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga bisa dipraktekkan kepada selain Nabi? Artinya kepada orang-orang soleh atau siapa saja yang mentahnik. Jumhur ulama mengatakan tahnik ini sunnah, bukan cuma milik Nabi SAW. Artinya bukan cuma Nabi SAW yang bisa mentahnik. Hari ini pun boleh untuk mentahnik. Orang tuanya sendiri, atau lebih bagus kalau ada orang yang dia buga, dia pandang orang soleh untuk dia tahnikkan. Ya, itu tetap sunnah. Ya. Dan sunnahnya tahnik adalah kurma. Jadi kurma dilembutkan lalu dimasukkan ke dalam langit-langit dari mulut anak kita. Ya. Dan usahakan itu yang paling pertama kali dia cicipi. Ya. Ini sebenarnya bagusnya termasuk amalan-amalan yang pertama ini. Ya, amalan-amalan pertama kepada anak-anak kita. Biasanya ada orang nanti ketika akikah, ya, hari ketujuhnya biasa. Sebenarnya tidak harus seperti itu, bahkan boleh pada hari-hari pertamanya. Dan sunnahnya kurma, tapi kalau tidak ada kurma, ulama kita bilang bisa juga rutab. Bisa juga rutab. Kurma muda. Ya. Dan kalau tidak, Imam Nawawi mengatakan bisa madu. Atau semua yang manis. Tapi sebagian ulama kita menolak ini. Karena katanya, menurut penelitian dari sebagian ahli medis, kalau madu itu rentan berbahaya untuk anak kecil, anak yang baik. Allahu a'lam, ya, silakan diteliti lagi. Tapi yang jelas dalam hadisnya memang adalah kurma atau rutab, ya. Apalagi kalau mau dikiaskan semua yang manis, berarti apa itu kalau semua manis? Kalau kita di Bugis Makassar semua kue-kue tak manis-manis semuanya, ya. Apakah semuanya bisa? Nah, itu tampaknya lebih amannya kurma saja. Apalagi ini memang masih rentan, ini bahaya, ya, karena anak kecil, ini anak baru lahir. Dan jangan takut, ya, jangan takut. Pengalaman kita kalau mentahnik tidak pernah menangis itu anak-anak, atau baik-baik saja insyaallah, ya. Jadi jangan bilang bahaya nih, ya, masih. Bahkan di masa-masa Covid juga alhamdulillah tidak ada masalah sebenarnya. Faqadautu bihi fa idza huwa fi haid. Maka Anas bin Malik patuh kepada orang tuanya, dia bawa ini. Ternyata Rasulullah SAW masih di kebunnya atau di satu kebun. Haid di sini artinya bustan. Wa alaihi khamisah huraisiyah, dalam sebagian riwayat jauniyah. Ternyata beliau waktu itu pakai khamisah, pakai kain yang bermotif, yang persegi dari huraisi atau dari jauniyah. Ini jenis kain yang dipakai Nabi SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Wa huwa yasimu az-zuhra. Ternyata didapati oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW sedang wasimah. Apa artinya wasimah? Yasimu, memberikan tanda kepada hewannya. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya seorang pemimpin yang mulia ini. Dan ini bukti bahwasanya beliau kadang mengerjakan pekerjaan yang biasanya kita bilang ini tugaskan saja sama pembantu kita, tugaskan saya sama budak kita, tugaskan sama pegawai kita, tugaskan saya sama ikhwah kita dan yang lainnya. Tidak usah sampai Rasulullah sendiri yang turun tangan langsung di sini. Rasulullah kadang memang menugaskan kepada sebagian sahabatnya. Tapi untuk urusan-urusan yang memang masih memungkinkan beliau kerja sendiri,
Di rumah beliau kadang kerja sendiri. Dan juga dalam pekerjaan seperti ini, beliau sampai kerja sendiri itu bikin tanda ke hewannya. Kasih wasim, ya, berikan tanda kepada hewannya. Zuhr di sini maksudnya hewan unta tersebut. Dan ini dalil tentang apa? Disyariatkannya kasih tandai hewan kita. Jadi sekali lagi, biasa kalau banyak hewan, ya kalau seperti kita mau kurban, ini nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3, atau ini A, B, C, atau ini namanya ya, Fulan, Ahmad umpamanya atau begini. Ya. Bisa kasih nama gitu ya hewan kita. Kalau hewan bagusnya jangan dikasih nama-nama manusia ya. Kasih dengan nama-nama yang lain. Intinya boleh seperti itu. Ya boleh. Wa huwa yasmu dzur alladzi qadim alaihi fil fathi. Dari mana ini hewannya? Ini hewannya hasil dari Fathu Makkah. Dan itu banyak ya, banyak ghanimah. Dan kata ulama kita juga hasil dari apa? Perang Hunain. Ya, dan ini ghanimahnya sangat banyak. Jadi hewan-hewan itu ditandai. Ya, jadi hewan-hewan hasil ghanimah atau mungkin jizyah sebagiannya dari Hunain, dari Fathu Makkah, ini perlu diberikan tanda. Makanya Imam Nawawi menyebutkan utamanya kalau dialah hewan-hewan zakat atau hewan-hewan jizyah atau hewan yang mau dibagi-bagi agar orang tahu tidak digunakan oleh orang yang bukan berhak untuk itu. Jadi inti dari hadis kita ini adalah tentang bolehnya memberikan tanda kepada hewan, diberikan tanda selama tidak menyakitkan dan dengan syarat bukan di wajahnya, bukan di wajahnya. Sekian ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.